Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kemas Julius di channel Toyspediana dan Diecastpediana. Sudah cukup lama sekali saya tidak membuat video tentang dunia mainan ini, dan kali ini kita akan membuat video tentang unboxing menurut saya sesuatu item yang sangat spesial yang saya dapatkan dari lelang khusus oleh komunitas Matchbox yang ada di Jerman. Jadi lelang ini sendiri adalah lelang online yang terdiri dari barang-barang yang menurut saya cukup unik dan cukup langka. Kita akan mulai unboxing paket ini. Walaupun sebenarnya paket ini sudah saya terima lebih dari mungkin seminggu ataupun 10 hari yang lalu. Jadi nanti saya akan bikin videonya unboxing termasuk apa-apa saja yang saya keluarkan untuk mendapatkan item ini, termasuk proseduralnya, kemudian berapa biaya masuk segala macamnya akan saya jelaskan secara detail. Kita mulai unboxing ini. Oke teman-teman, sebelum kita mengunboxing daripada paket tersebut, saya akan menunjukkan bahwa Leipzig Auction ini memang terdiri dari 3, yaitu ada part A, part B, dan part C. Nah, kebetulan yang saya ikuti adalah part C-nya. Kemudian, itu lelang itu berlangsung antara tanggal 1 Oktober sampai tanggal 8 Oktober jam 2 local time di mana ya, di sana. Kemudian item-item yang dilelang itu adalah seperti, saya tunjukkan item-itemnya. Sebentar, ada list itemnya. Oke. Ini oke, saya tutup dulu closingnya. Ini adalah item-item yang ditawarkan, yaitu adalah C1 sampai C10, Pink Porsche, Hammer H1 D3D, Porsche Giant FEP, kemudian ada tank yang tidak pernah diissue 3D-nya, kemudian Volvo, Mercedes, Mazda, Nissan Z Proto, FEP, C9 itu never issue, Alfa Red, kemudian Ford Police, semuanya kebanyakan adalah barang-barang yang langka dan prototype. Saya sendiri sempat mengikuti lelang yang itu C6 dan C8, yang mana highest bidnya itu pada penutupan itu adalah nomor 1 itu sampai 1020 euro, kemudian Hammer itu di angka 160 euro, Porsche itu di 100 euro, C04 itu 190, Volvo 310. Nah, yang C6 ini closingnya di 120. Saya sempat ngebid di angka 80 euro. Kemudian Mazda saya memang tidak ngebid. Nah, sama yang C8 ini, Nissan Z Proto FEP. FEP itu sebenarnya adalah Final Engineer Project. Jadi kurang lebih seperti prototype lah ya sebelum di issue. Kurang lebih kalau kita lihat di Hot Wheels itu seperti ini nih. Jadi dia ada nomor serinya di kap mesin. Nah, ini FEP. Jadi dia udah seperti produk aslinya dari pabrik. Ada yang akan muncul di blister card. Ini yang Hot Wheels ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah FEP. Saya juga ingin menunjukkan bahwa di sini kita bisa mendapatkan FEP itu melalui auction-auction yang dilaksanakan oleh event-event yang ada di Eropa atau bahkan yang seperti di convention yang ada di Amerika. Nah, saya sendiri memenangkan nomor 8 yaitu Nissan Z Proto FEP seharga 85 euro. Kebetulan memang saya ngebidnya di angka segitu dan alhamdulillah closingnya di 85. Nah, FEP sendiri kan tadi saya bilang adalah Final Engineer Project. Jadi prototype yang menjelang aslinya menjelang di sebelum diproduksi. Jadi barangnya sendiri di Facebook. Jadi lelang ini ada di Facebooknya salah satu pengurus daripada Matchbox community yang ada di Eropa, kalau nggak salah namanya Dick Schlosser. Ini itemnya kurang lebih seperti ini. Jadi Nissan Z Proto
Dia ada boxnya, ini edisi matchbox. Kemudian di sini ada cara ngelelang waktu sebelum closing ya. Nah, lot C08 is a VP sample of the matchbox 1269 Nissan Z Proto that came from 2022 Mattel Creation Series including all additional pieces and packaging. Jadi ini paket yang akan saya dapatkan. Ini ada nomor serinya R04 0020. Kemudian saya bayar lelang ini menggunakan PayPal. Ya, saya kirimkan seharga 100 euro karena barang itu seharga 85, ongkos kirim ke Indonesia kurang lebih sebesar 15 euro. Nah, kemudian pengiriman umumnya walaupun dari Jerman itu dikirim barang itu melalui Bundespost ataupun sejenis ya, biasanya semuanya melalui DHL. Nah, dari item yang sudah dibayar, mereka mengirimkan kode daripada barang saya. Ini udah dikirimkan melalui DHL. Nah, dari tracking number ini kita bisa bisa memantau barang kita tuh mulai dikirimkan tanggal 10 Oktober dari Jerman. Kemudian di sini semuanya timingnya timetable dari perjalanan itu hingga masuk Indonesia tanggal 3. Masuk Indonesia itu mulai tanggal 19 Oktober, dikelirin segala macam keluar lagi, nyampe ke saya tuh kurang lebih tanggal 3 Oktober. Sekarang pada saat video ini dibikin ini tanggal 11 Oktober. Jadi kurang lebih seminggu yang lalu lah, lebih dikit ya. Jadi semuanya detail breakdown daripada status barang ini. Nah, kita harus tahu bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia itu harus dikenakan bea masuk ataupun pajak-pajak dan lainnya. Nah, saya juga bikin breakdown. Jadi itemnya dari FOB-nya berapa, dihitung $89, dihitung bea masuknya sekian, pajak penghasilan nilai sekian, bea masuk dan bea segala macam, total targetnya 274.536. Kemudian ada historinya segala macam. Memang sengaja saya printkan ini biar bahwa barang yang saya masukkan ini adalah saya bayar dengan resmi. Kemudian setelah ini total yang saya bayarkan dalam rupiah ya, kurang lebih ya. Kurang lebih yang saya bayarkan, ya, ini total yang saya bayarkan semuanya. Kita anggap aja rate euro itu sekitar 16.500, euro yang dibayarkan itu 100, jadi totalnya sekian. Biaya masuk tuh kena plus ya, karena ada juga biaya packaging, biaya segala macamnya. Jadi total yang saya bayarkan tuh 319.000. Jadi kurang lebih dari total yang saya bayarkan 100 euro itu atau 1.655 itu kita perhitungkan secara prestasi kurang lebih 19,3%. Dengan perincian seperti ini. Bea masuk itu kenanya 7,5%, PPN 11,7%, total bea cukai ini 19,2%. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa semua barang yang kita masukkan dari luar itu kita bisa perhitungkan berapa biaya-biaya yang akan kita bayarkan kepada negara. Nah, di sini kita tunjukkan paketnya saya, segala macamnya. Ini masih segel. Oke, nanti akan saya tunjukkan bukanya. Oke, ini kita ambil dulu, ada perincian kertas di sini. Nah, ini adalah kurang lebih kayak invoice dari penyelenggara lelang tersebut. Oke, di sini ada keterangannya, cuman saya nggak bisa baca karena dalam bahasa Jerman. Oke, dihitung 100 euro. Jadi kita masukkan secara resmi. Ini kita buka. Mantap. Ternyata lebih besar dari yang saya bayangkan.
Oke, ternyata dia memberikan juga yang lainnya. Ini tulisan Nissan Z Proto. Nanti kita buka, kita lihat dulu apa lagi yang ada di sini. Oh, ternyata dia ada seperti, oh ini apa, penyelenggara daripada lerang tersebut, My Shop ini. Oke, biasa juga dia ada jualan barang di eBay kalau nggak salah. Kemudian ada apa lagi di sini? Kurang lebih sama seperti yang kopi yang tadi. Oke, sekarang kita buka item ininya. Oke, ternyata kita lihat sebelah sini disegel, di sini sudah nggak ada. Jadi kita buka di sini. Oke, Mattel. Oke, ini Nissan Z Proto. Cakep. Khususnya penggemar JDM. Oke, kita bisa lihat bahwa memang barangnya cukup bagus. Itu. Nah, di atas kap mesin itu ada apa ya? Ada nomor serinya. Oh, di bawahnya juga ada ini matchbox detailnya. Oke, itu ada nomor seri ya di atas kap mesinnya. Jadi ini termasuk FEP atau Final Engineer Project. Kurang lebih ya prototype ya. Ininya Nissan Z-nya Proto, barangnya ini termasuk adalah kelasnya prototype juga. Jadi memang di luaran sana banyak yang menganggap kadang-kadang yang namanya prototype itu kadang dianggap barang yang abu-abu. Tapi di sini saya bisa menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan barang-barang itu dengan official karena memang dapatnya melalui lelang-lelang resmi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidang ini. Jadi ini adalah prototipe matchbox pertama yang saya miliki. Biasanya lelang-lelang seperti ini dananya tuh digunakan sebagai charity ataupun buat kegiatan yang lainnya. Oke, demikian unboxing paket dari Jerman yang saya dapatkan 10 hari yang lalu ataupun seminggu yang lalu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang buat teman-teman yang biasa membeli barang dari luar, semuanya itu aman-aman saja selama barang itu adalah barang baru. Karena kadang-kadang kalau kita masukkan barang-barang tua itu dianggap sebagai barang bekas dan belum tentu bisa lolos. Karena memang ada larangan untuk memasukkan barang-barang bekas ke Indonesia. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton. Silakan tinggalkan komen di bawah. Semoga kita bisa memberikan informasi yang lain tentang dunia Diecastpediana dan Toyspediana ataupun Toyspediana dan Diecastpediana. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.